Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baitur Rahman, CGP Angkatan 8 dari SDN Paliwara 3, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru yang baik harus memiliki budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut adalah 1. Disiplin positif. 2. Memahami motivasi perilaku manusia. Ketiga, posisi kontrol seorang guru. Keempat, pembuatan keyakinan kelas. Kelima, penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dengan menumbuhkan kesadaran dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif di sini adalah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, sehingga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena hukuman, paksaan, atau penghargaan. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau instansi. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari motivasi perilaku manusia tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu merupakan motivasi eksternal. Sedangkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu merupakan motivasi internal. Dalam motivasi internal ini, usahakan hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar menurunkan motivasi eksternal. Posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru, posisi manajer adalah posisi yang paling ideal, karena guru di sana berkegiatan bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid menemukan solusi dari permasalahannya. Keyakinan sekolah atau kelas. Di sini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan untuk berpihak pada murid dan menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika guru telah memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan juga peran guru penggerak yaitu mendorong kolaborasi dan kepemimpinan pembelajaran. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak yaitu perubahan yang ingin diwujudkan melalui visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terwujudnya sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Pertanyaan refleksi, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari pada modul ini? Adakah hal yang menarik
untuk Anda dan di luar dugaan. Saya telah memahami berbagai konsep pada modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan konsekuensi, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus dimaknai dan diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya adalah ternyata selama ini penghargaan juga termasuk hukuman. Karena penghargaan juga dapat berdampak buruk, yaitu merusak hubungan, mengurangi kualitas, mematikan kreativitas. Pertanyaan berikutnya adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa selama ini posisi kontrol saya sebagai guru adalah teman dan pemantau. Dengan ini, saya akan berusaha untuk bisa menjadi posisi sebagai manajer yang menangani masalah dengan segitiga restitusi. Pertanyaan refleksi berikutnya adalah pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda. Saya menangani murid yang sering datang terlambat ke sekolah dan tidak melaksanakan tugas piket kebersihan. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan siswa, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saya merasa terus termotivasi untuk memperbaiki diri dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di sekolah pada murid saya. Melalui restitusi, kita dapat meningkatkan budaya positif di sekolah. Pertanyaan refleksi berikutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya yaitu siswa lebih terbuka dan jujur pada guru, sehingga mereka dapat menyadari kesalahan dan belajar menyelesaikan permasalahan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah diyakininya, yang nantinya akan menumbuhkan motivasi internal. Adapun yang harus diperbaiki yaitu untuk melaksanakan segitiga restitusi, tentu guru harus lebih banyak belajar menguasai langkah-langkah dalam melaksanakan restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa bedanya? Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah teman dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya merasa terkadang murid saya belum menyadari kesalahannya. Setelah saya mempelajari modul ini, saya belajar untuk menerapkan posisi manajer untuk menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi senang dengan lebih memahami perasaan murid dan menjalin komunikasi yang baik, sehingga mereka bisa menyadari pentingnya nilai bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, tetapi saya baru sampai pada tahap menstabilkan identitas. Pada tahap tersebut, saya memberikan pernyataan, setiap orang juga pernah berbuat salah. Pertanyaan refleksi yang terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal yang penting untuk dipelajari dari proses budaya positif adalah berkolaborasi antara guru dan orang tua murid, karena budaya positif tidak bisa hanya dilakukan di sekolah saja, tapi perlu juga dilakukan di rumah. Demikianlah penyampaian koneksi antar materi modul 1.4. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.